Seorang pria di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban penculikan oleh 5 orang tak dikenal. Korban dianiaya dan disekap di sebuah ruko lalu dibuang di daerah Sukabumi, Jawa Barat. Pria karyawan percetakan warga desa Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, menjadi korban penculikan oleh 5 orang tak dikenal. Peristiwa penculikan berawal saat korban tengah berkendara sepeda motor di Jalan Urip Sumoharjo, Lemah Abang, Cikarang Utara. Tiba-tiba sebuah minibus berisi 5 orang tak dikenal memepet motor korban. Para pelaku memaksa korban masuk ke dalam mobil mereka, lalu menuju sebuah ruko di daerah Delta Mas, Cikarang. Di ruko tersebut, korban dianiaya kemudian ditinggal pelaku di dalam kamar. Beberapa jam kemudian para pelaku datang lalu membawa korban dengan mobil ke daerah Sukabumi. Motor dan dompet korban berisi KTP dan ATM dibawa pelaku. Jam 8 pas saya dibawa ke jalan tol itu arah Cirebon dan Sukabumi. Akhirnya mereka berdiskusi untuk menempatkan saya, untuk melepas saya, membuang saya di daerah Pegunungan, Sukabumi. Korban telah melapor ke polisi dan kini kasusnya dalam penyelidikan Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Sementara itu, pemirsa, bayi berusia 40 hari di Sambas, Kalimantan Barat diculik oleh orang tak dikenal. Apalagi kabar tentang penculikan di Kecamatan Pemangkat semakin heboh lantaran tersiar di media sosial. Aparat Polsek Pemangkat mengamankan sesosok bayi korban penculikan yang berhasil ditemukan warga di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat. Polisi pun langsung menjemput bayi untuk dipulangkan kepada ibunya di Kecamatan Pemangkat. Bayi perempuan ini diculik saat sedang tidur di ayunan di dalam rumah yang ditinggal ibunya melayani pembeli. Aparat Polsek Pemangkat dibantu dengan Polres Singkawang dengan sigap menangkap pelaku penculikan bayi yang baru berusia 40 hari tersebut. Pelaku ditangkap di wilayah kota Singkawang. Dari keterangan tersangka yang diduga pelaku penculikan, si bayi disimpan di dalam warung yang kosong, yang di belakang itu ada rumah warga. Pada saat bayi menangis, warga menemukan bayi pada saat menangis. Selanjutnya polisi memeriksa pelaku secara intensif guna pengembangan lebih lanjut. 2 pelajar SMP kelas 9 di Pasuruan, Jawa Timur menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah. Kedua korban mengalami luka parah di sekujur tubuhnya diduga akibat senjata tajam. Dua pelajar yakni DLH dan FG, siswa kelas 9 SMP Advent diduga menjadi korban penculikan dan penganiayaan oleh seniornya di asrama sekolah di Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Menurut keterangan korban, aksi penganiayaan terjadi berawal saat 4 seniornya menjemput paksa dirinya dan 1 orang temannya lagi yang kemudian dibawa ke dalam satu kamar dan kemudian dipukuli hingga disundut rokok tanpa sepengetahuan guru karena kejadian terjadi saat jam tidur. Penganiayaan korban diduga karena para korban melanggar peraturan asrama, namun menurut korban dirinya sudah mendapatkan sanksi dari kepala asrama. Awalnya karena keluar, tapi bukan berhak mereka untuk memukuli saya. Itu bukan berhak mereka untuk memukuli saya, itu juga saya sudah mendapat sanksi dari kepala asrama. Cuma saya tetap dipukuli, Pak. Orang tua yang mendapat laporan dari korban tak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolres Pasuruan. Buntut dari pelaporan orang tua tersebut, aparat Polres Pasuruan memeriksa 13 orang terkait kasus penculikan dan penganiayaan tersebut. Dari 13 orang yang diperiksa diantaranya kepala asrama, direktur sekolah, dan 2 staf sekolah. 5 diantaranya diduga sebagai pelaku penganiayaan. Meski demikian, polisi belum menetapkan status hukum para pelaku, sementara kedua korban sudah menjalani visum. Purwodadi, saat ini korban sudah kita lakukan visum, kemudian kita lakukan pemeriksaan interogasi. Dan petugas Satreskrim langsung mendatangi TKP untuk olah TKP untuk mengidentifikasi para pelakunya untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut. Sementara pihak sekolah meminta maaf kepada keluarga korban dan meminta menempuh jalur kekeluargaan kepada orang tua korban.
Seorang pelaku penganiayaan terhadap seorang warga ditangkap unit reserse dan kriminal Polsek Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku menganiaya korban yang ternyata salah sasaran. Penganiayaan dipicu terkait persoalan utang sebesar 200 juta rupiah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus menutup jumpa kita dalam program Realita hari ini. Saya Pram Senjanudiri, terima kasih pemirsa dan sampai jumpa. Peristiwa penganiayaan sempat terjadi di rumah ini di kawasan Cilengsi, Bogor. Korban yang tengah tidur bersama keluarga di kamar didatangi sekelompok pria yang diduga penagih hutang. Mereka menganiaya dan menembak korban, lalu pelaku membawa korban ke sebuah gudang di kawasan Jakarta Timur. Dalam kondisi penuh luka, korban akhirnya berhasil melarikan diri. Akibat kejadian ini, korban melapor ke polisi. Terus saya dipukulnya pakai pipa sampai didorong, terus nyampe ke lemarinya sampai pecah kacanya, terus diseret-seret itu keluar, dihajar dulu di kamar sekitar hampir setengah jam lebih, terus diborgol, menembakkan di kamar 3 kali penembakan. Orang 4 itu bawa pistol semua, bagian lengan tangan, punggung. 1 dari 4 pelaku penganiayaan berhasil ditangkap polisi. NL ditangkap di wilayah Bandung. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan airsoft gun, 1 ponsel, dan 1 peluru gotri. Dari hasil penyelidikan, pelaku salah sasaran menganiaya korban. Mulanya pelaku mencari kakak korban yang berutang kepada salah satu pelaku sebesar 200 juta rupiah untuk modal bisnis. Namun uang yang dipinjamkan tak kunjung dikembalikan hingga akhirnya pelaku nekat beraksi. Para pelaku ini akan menagih hutang kepada kakaknya korban, kemudian di rumah ada korban dan di situ dilakukan penganiayaan secara bersama-sama, salah satunya dengan menggunakan airsoft gun. Ini mirip senjata api, tapi ini motifnya menagih hutang. Hingga kini pihak kepolisian masih memburu 3 pelaku lainnya, sementara pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan. Detik-detik evakuasi penumpang